Halo semuanya, kembali lagi kita ke bab pertama, Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan, ya, yang dimana kelompok sudah mempresentasikan dengan baik dengan membuat semi jurnal, sudah disertai dengan daftar pustaka, footnote, catatan kaki, dan sudah dipresentasikan dengan baik. Tapi di sini saya mau menjelaskan lebih lanjut, mau menjelaskan kembali, ya, khususnya bab pertama, Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan, dan dengan studi kasus pawang hujan yang memindahkan hujan. Itu bagaimana dengan kasus seperti ini? Jadi kurang lebih Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan itu kan sebuah rangkaian kata yang berhubungan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kita sudah paham, sudah mengerti, itu mulai sekolah dasar, bahkan taman kanak-kanak, PAUD, dan seterusnya itu kan. Nah, sekarang ini kita gali makna yang terkandung di dalamnya itu, filsafatnya itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu. Saya coba menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu tetap punya rasa baik terhadap diri kita semuanya. Jangan sampai Tuhan marah, ya kan? Gitu. Jadi seperti mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu. Itu menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Begitu juga kita kaitkan dengan kalimat tahlil, misal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Jangan la ilaha illa senior misalnya. Tiada Tuhan selain senior. La ilaha illa bos, tiada Tuhan selain bos. La ilaha illal fulus, tiada Tuhan selain duit. Nah, ini yang sering kita alami, sering kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita temui dan harus kita sikapi. Ya. Begitu juga dengan apa? Pawang hujan itu bagaimana? Mungkin kalian ada yang setuju, ada yang tidak dengan pawang hujan, ya. Silahkan. Tentunya harus disertai dengan alasan-alasan, dengan referensi-referensi yang lain. Ya. Kalau tidak, apa referensinya? Kalau boleh, ya apa referensinya? Ya. Kalau menurut saya sendiri, pawang hujan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama. Ya. Melanggar norma agamanya bagaimana? Ya. Itu melanggar nilai norma agama karena apa ritual-ritual yang dilakukan oleh pawang hujan. Ya. Saya cenderung menafsirkan pawang hujan itu dia meminta bantuan kepada makhluk lain, semacam jin, untuk memindahkan awan gitu. Kita bisa lihat banyak di acara-acara itu, banyak juga kan pawang hujan yang ada di daerah mana itu, daerah luar Jawa pun banyak, luar negeri pun banyak. Nah, ini dalam sudut pandang Islam itu melanggar norma agama, bisa menyekutukan Allah, malah dosa besar. Ya. Solusinya gimana? Kalau memang punya hajatan biar tidak hujan, ya kita harus tahu hujan itu adalah karunia Allah. Ya. Karunia Allah, air itu adalah rahmat. Melalui air turun hujan,
turunlah air itu dari langit, tumbuhlah tanaman-tanaman, pohon-pohon, kemudian menghasilkan buah. Dalilnya mana, Pak? Ini dalilnya. Dalil itu tidak harus Al-Quran dan hadis. Ya, dalil itu tidak harus Al-Quran dan hadis. Ya, ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu bersumber logika. Nah, dalil nakli itu adalah Al-Quran, hadis, dan seterusnya itu, ya kan, yang cenderung pakai bahasa Arab. Ya, selama ini kita masih bermuluk-muluk dengan dalil nakli. Al-Qurannya mana, hadisnya mana, begitu. Ya, oke lah kalau kita berbicara di dalam umat Islam itu sendiri memang harus ada dalil nakli sebagai penguat. Tapi kalau kita ketemu orang non-Islam yang nggak paham baca Arab saja nggak bisa gitu, itu apaan gitu kan? Ya, jadi dalil itu nggak harus nakli saja, ada akli, logika. Nah, kalau kita umat Islam sudah ketemu orang lain, mainnya harus pakai logika. Nggak bisa kita menggunakan teologi Islam dengan teologi agama lain, nggak bisa. Yang pertama ya harus main logika dulu gitu, adu argumennya itu. Nah, ini dalilnya tadi. Karena pawang hujan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sesajen semisalnya itu kurang Islam. Cara Islaminya gimana? Kalau umat Islam berdoa, ya, berdoa boleh dalam hati, boleh dilafalkan, ya, gampang-gampang aja lah. Ya Allah, saya punya hajat, ya, berikanlah kemudahan, begitu aja doa umumnya. Berilah kemudahan, lancarkanlah hajat saya, begitu. Datang hujan ya nggak apa-apa, nggak datang ya lebih baik gitu kan. Serahkan semuanya pada Allah gitu, nggak usah pakai ritual-ritual semacam itu. Katakanlah pawang hujan tadi, oke? Itu pendapat saya. Kalian bebas, pawang hujan boleh, pawang hujan itu adalah kearifan lokal, itu terserah kalian semuanya. Ya, terserah pendapat saudara semuanya. Oke, itu menurut saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik-baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.